NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirkuit jalan raya. Ya, ini adalah sirkuit MotoGP Mandalika yang merupakan sirkuit jalan raya pertama di dunia yang akan dijadikan sebagai balapan MotoGP. Untuk itu kita patut berbangga karena kita akan mencetak sejarah baru bahwa negara yang pertama kali menyelenggarakan gelaran balapan MotoGP di sirkuit jalan raya pertama di dunia adalah Indonesia. Baik, kita ke trek sahabat. Ini adalah merupakan tunnel yang pertama di mana sekarang sedang dilakukan penyedotan air. Karena di sini masih belum dipasang pompa dan rencananya di sini nanti kiri kanan akan dipasang pompa. Jadi akan ada 2 pompa masing-masing di tiap-tiap tunnel. Sehingga ketika nanti ada air tidak akan tergenang seperti ini karena disedot langsung dengan pompa. Dan ini pembuatan badan jalan, penimbunan kembali badan jalan yang akan langsung terhubung dengan tunnel yang pertama. Dan jalan ini nantinya akan terhubung dengan jalan yang sekarang dibangun yang akan langsung menuju ke bandara. Baik sahabat, sirkuit MotoGP Mandalika yang mempunyai panjang 4,31 km ini tadinya akan menyelenggarakan balapan MotoGP di bulan Oktober tahun ini. Namun sayang, setelah kemarin perwakilan dari Dorna Sport datang mengatakan bahwa sirkuit Mandalika ini nanti baru akan menyelenggarakan balapan MotoGP di awal tahun 2022. Mandalika International Street Circuit yang mempunyai tikungan 17 ini atau dengan jumlah tikungan 17 tikungan, yaitu 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri, kini tengah dikebut pengerjaannya. Terutama sekarang terfokus untuk mengerjakan di bagian outer line dan juga inner line, atau sering kita menyebutnya dengan service road bagian kiri atau kanan, atau service road bagian luar atau bagian dalam. Dan juga sekarang sedang menyelesaikan drainase pipa wisbeton ya. Kita lihat drainase wisbeton banyak sekali yang masih belum tersambung, dan sekarang dilakukan penyambungan untuk semua drainase yang di dalam sirkuit dengan di luar sirkuit akan terhubung, sehingga ketika nanti ada hujan, sirkuit Mandalika ini akan terbebas dari genangan air atau banjir. Dan ini tikungan kelima sahabat. Di sini sudah banyak sekali tumpukan kerikil halus yang nanti akan ditebarkan atau diratakan di area gravel. Kemudian untuk penanaman rumputnya masih belum dilakukan kembali di tikungannya kelima. Namun di sebelah kiri di bagian outer line tikungan kelima menuju tikungan yang keenam sudah hitam pekat. Ini artinya sudah dilakukan prem coating atau sudah diberikan cairan dasar pengaspalan. Hanya tinggal menunggu pengaspalan saja. Bagi sahabat yang baru bergabung dengan Endri Atasiki atau baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit Mandalika ini, bahwa untuk pengaspalan main track atau track yang utama yang mempunyai lebar 15 meter ini yang ada di tengah, nanti akan dilakukan 3 kali pengaspalan atau 3 lapis aspal. Nah, untuk sementara ini sudah dilakukan pengaspalan tahap yang pertama, bahkan sudah terhubung sepanjang 4,31 km.
Dan hari ini juga kita lihat di sini sedang dilakukan pengaspalan di bagian inner line atau service road bagian dalam di tikungan ke-7 dan ke-8, tepatnya di atas terowongan atau di atas tunnel kedua yang mempunyai panjang 117,77 meter, lebar 12 meter dan ketinggian kurang lebih 7 meter. Yang difungsikan terowongan ini untuk keluar masuk zona sirkuit untuk para penonton atau para pendatang yang nanti bisa langsung terhubung dengan pantai. Sedangkan ini adalah inner line di tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10 yang mempunyai lebar 12 meter. Jadi untuk inner line atau outer line sahabat, di seluruh lintasan semuanya mempunyai lebar 12 meter. Dan kita lihat di sini sudah dilakukan pengaspalan dan menyambung dengan pengaspalan yang sudah dulu dilakukan pengaspalan dari tikungan ke-8 menuju tikungan yang ke-10. Tentang pengaspalan untuk lapis kedua dan lapis ketiga di bagian main track, menurut kabar nanti akan dilakukan setelah outer line dan inner line semuanya sudah beres di aspal. Bahkan ketika area gravelnya sudah beres dan drainasenya juga sudah semuanya tersambung. Karena dianggap untuk melakukan pengaspalan tahap kedua dan tahap ketiga di main track itu tidak begitu membutuhkan waktu yang lama. Apalagi nanti untuk tahap pengaspalan tingkat ketiga atau lapis terakhir, karena akan dilakukan secara kontinu alias tidak pernah berhenti sepanjang 4,31 km. Bahkan menurut kabar nanti akan dilakukan selama 2 kali 24 jam. Ini adalah gravel di tikungan ke-10 menuju tikungan yang ke-11, di mana di sini sudah banyak sekali tumpukan-tumpukan kerikil halus namun belum dihamparkan dan belum diratakan di area gravel. Karena memang kita lihat di sini masih banyak sekali penyelesaian tentang drainase, baik penyambungan drainase yang menuju ke drainase yang memotong lintasan di tikungan 11 maupun penyambungan dari drainase hauraton menuju pipa yang nanti akan dibuang ke Laguna. Kini tiba sahabat di tikungan yang ke-11, di mana di sini sedang dilakukan perataan oleh grader. Kemudian untuk sebelah kanan di sini masih terfokus untuk penyelesaian sistem drainase. Karena sistem drainase sahabat di berbagai macam pembangunan itu sangat diutamakan ya, karena bangunan apapun baik itu bangunan tol ataupun sirkuit atau apapun, kalau drainasenya jelek nantinya akan rusak ya, akan cepat rusak. Untuk itu pantas saja di sirkuit Mandalika ini banyak sekali drainase yang dibangun, terutama drainase induk ya yang ada di sirkuit Mandalika ini. Diantaranya di ujung trek lurus ada drainase yang memotong lintasan, kemudian drainase di tikungan keempat, dan ada drainase juga yang memotong lintasan itu di tikungan ke-7, kemudian juga di tikungan ke-11, di tikungan ke-13, dan juga di tikungan yang ke-14. Belum termasuk drainase hauraton yang mengapit main track kiri kanan ya. Nah makanya nanti setelah drainase ini berfungsi dengan baik, diharapkan benar-benar sirkuit Mandalika ini akan terhindar dari banjir. Sebelum lanjut ke videonya, dengan segala kerendahan hati dan tidak mengurangi rasa hormat bagi sahabat semua yang belum subscribe, silahkan untuk memastikan dulu subscribe channel ini. Dan apabila suka dengan video ini, bantu saya dengan cara like, kemudian juga share video ini ke sosial media Anda. Terima kasih Anda telah mengklik dan menonton video ini. Dimohon untuk membiasakan diri menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Terima kasih.
Dan ini adalah tikungan ke-14. Ini drainase yang disebut tadi sahabat, yang drainase induk memotong lintasan di tikungan yang ke-14. Kemudian di sebelah gravel di tikungan ke-14 menuju tikungan ke-15, di sini sedang dilakukan perataan dan juga penimbunan kembali karena memang dianggap masih belum sempurna untuk penimbunan. Dan di bagian outer line di sini banyak sekali konkrit barrier yang sudah disimpan di sini namun belum dirapihkan ya, belum berderet dan juga belum dirangkai dan dipasang dengan besi, kemudian juga nanti akan dirangkai dengan kawatnya. Dan ini adalah tikungan ke-15 sahabat, nanti akan tersambung dan gerbang masuk ya. Dan itu adalah merupakan pintu masuk yang utama dari bundaran yang ada di luar sirkuit Mandalika. Dan ini adalah tikungan ke-16 dan juga tikungan yang ke-17. Demikianlah sahabat video kali ini, semoga bisa memberikan informasi bagi sahabat semua. Akhirnya saya di atas Sigi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.